Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu berharap keadaan kalian dalam kondisi sehat. Hari ini kita kembali belajar tematik. Tematik tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum Ibu menjelaskan materi pelajaran pada hari ini, ada pertanyaan yang nantinya wajib kalian kerjakan. Jadi, mohon disimak videonya dengan seksama. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Cara untuk memahami teks eksplanasi yaitu dengan menentukan kata-kata kunci atau dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Berdasarkan teks tersebut, kamu akan mengetahui kata-kata yang sering diulang. Kata-kata yang sering diulang pada teks tersebut adalah kalor dan suhu. Maka, kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Sebelumnya, kita telah membahas cara-cara untuk memahami teks eksplanasi, seperti mencari kata kunci dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan menggunakan bahasamu sendiri. Yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah untuk dipahami. Dan yang kelima, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Perhatikan ketika sendok logam dimasukkan dan dibiarkan dalam air panas.
Apa yang kamu rasakan jika kamu memegang gagang sendok seperti gambar? Kamu akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas. Hal tersebut dikarenakan energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas pada gambar pertama adalah air panas. Perhatikan gambar kedua. Sumber energi panas yang digunakan adalah api. Suhu, panas, dan termometer. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan panas adalah salah satu jenis energi. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Jadi, termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ada banyak satuan ukuran yang untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tetapi, satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda. Wujud benda terdiri atas 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Yang pertama, membeku, merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Yang kedua, mencair, yaitu perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Yang ketiga, menguap, merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Yang keempat, mengembun, merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Yang kelima, menyublim, merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Dan yang keenam, mengkristal atau mendeposisi, merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Masih ingatkah kamu tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah hingga nada paling tinggi. Nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi. Notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Kali ini kita akan mempelajari tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan urutan tangga nadanya. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional, seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2,
yaitu pelok dan slendro. Masing-masing jenis tangga nada pentatonis mempunyai susunan jarak nada yang berbeda. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah berani, lincah, dan gembira. Sedangkan tangga nada pelok adalah tangga nada yang memiliki karakteristik tenang dan luhur. Susunan tangga nada slendro yaitu 1, 2, 3, 5, 6, 1. Do, re, mi, sol, la, do. Dengan interval 1, 1, 1,5, 1, 1,5. Sedangkan susunan tangga nada pelok yaitu 1, 3, 4, 5, 7, 1. Do, mi, fa, sol, si, do. Dengan interval 2, setengah, 1, 2, setengah. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.